Pagi hari ini nggak terasa ya, kita sudah masuk ke bulan Mei. Dan di bulan Mei kita akan memperingati hari yang khusus, yaitu, ada yang tahu? Hari apa? Apa? Hari Indonesia bertanding lagi? Apa? Hari kenaikan Isa Al-Masih, atau sekarang dirubah namanya Hari Kenaikan Yesus Kristus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi central message atau pesan utama dari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama buka, mari kita berikan konsentrasi yang terbaik. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28, ayat 18 sampai ayat yang 20. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa melihat ke layar, yang mendapatkan bisa menyimak di Alkitab maupun di HP suci masing-masing. Mari kita perhatikan ayat ini. Saya ajak kita untuk baca sama-sama aja ya, kita cuma 3 ayat. Mari kita baca ayat 18 bersama-sama sampai ayat ke-20. Hitungan ketiga ya, siap? Saya ulangi, mari kita baca Matius pasal 28 ayat 18 ayat 20 bersama-sama, mulai ayat 18, siap? Oke, mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau kita mengasihi seseorang dan kita nungguin orang tersebut menjelang akhir hayat dari orang tersebut, maka saya percaya kita akan sangat memperhatikan kata-kata terakhir dari orang tersebut. Setuju ya? Kita akan mendengarkan apa yang menjadi pesan terpenting yang orang ini akan sampaikan. Tuhan Yesus, dia tidak mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Jadi dia tidak seperti orang-orang yang kita tahu. Tapi ini merupakan pesan terakhir yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, dan setiap dari kita hari ini yang membaca pesan ini juga untuk kita. Walaupun ini sekali lagi tidak ditulis secara langsung kepada kita, tetapi pesan ini dituliskan untuk kita. Dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jadi pesan paling penting yang Tuhan Yesus sampaikan di terakhir kali dia berjumpa dengan murid-muridnya adalah, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Sama-sama katakan, muridku. Jadi Tuhan Yesus enggak bilang, "Jadilah semua bangsa jemaatku, jadilah semua bangsa anggota gereja, jadilah semuanya adalah penyumbang-penyumbang dalam gereja." Enggak seperti itu. Tapi yang dia titik beratkan adalah kata murid. Sama-sama katakan murid. Nah, murid itu apa? Kalau kita membahas murid, apa yang keluar dalam pikiran kita? Kemarin kita sempat ngobrol, diskusi di antara pemimpin, lalu ada yang bilang, kalau murid itu identik sama seragam. Ada yang setuju enggak? Murid itu ya berarti seragam, gitu ya, berarti ada seragam. Iya, saya bilang itu betul kalau di Indonesia. Soalnya yang setahu saya di beberapa negara enggak pakai seragam. Jadi cuma di negara-negara Asia pakai seragam sekolah gitu ya. Tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar seragam, yaitu apa? Murid itu
adalah seorang yang bersedia untuk belajar. Ya, saya percaya kita semua setuju kalau kita bicara murid, murid itu lebih identik dengan belajar daripada seragam, betul ya? Kenapa belajar? Di dalam bahasa aslinya kata disciple, bahasa Yunaninya yang dalam kurung, saya nggak akan bacakan supaya nggak salah. Artinya adalah pembelajar atau seseorang yang sungguh-sungguh menerima instruksi. Menerima instruksi yang diberikan kepada orang tersebut dan menjadikannya sebagai cara hidup orang tersebut. Murid itu adalah seorang yang sungguh-sungguh menerima instruksi yang diberikan kepada dia dan menjadikannya sebagai aturan dalam hidupnya. Itu namanya murid. Dari sini kita bisa menangkap bahwa yang dimaksud Tuhan Yesus menjadi murid itu bukan sekedar kita datang ibadah atau datang ke sebuah kelas, kita menambah informasi. Tetapi seseorang yang mau menerima instruksi. Menerima instruksi dan menjadikan instruksi itu sebagai fondasi dari semua cara hidupnya dirubah dari instruksi itu. Dan itulah panggilan setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Berarti sebanyak yang mengakui Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, panggilan utama kita adalah jadi murid. Sama-sama katakan jadi murid. Ya, coba bilang ke kanan kirinya, murid bukan artinya pakai seragam. Bukan cuma pakai seragam, ya. Bukan cuma datang ke kelas. Tapi murid artinya apa? Artinya mau menerima instruksi dan instruksi itu harus jadi pegangan dalam hidupnya. Harus mengubah cara hidupnya sesuai dengan instruksi yang ada. Ya, jadi itu adalah panggilan kita. Wah, saya nggak mau, Pak. Ya kalau sudah nggak mau ya jangan percaya Tuhan Yesus. Kalau percaya Tuhan Yesus ya artinya itu. Kalau nggak percaya sama Tuhan Yesus silahkan punya definisi lain. Jadi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seseorang yang mau menerima instruksi dan menjadikannya menjadi gaya hidup atau cara kita hidup. Saya percaya setiap dari kita mau, amin? Amin. Yohanes 8 ayat 31 ayat 32 lebih lanjut berkata seperti ini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, nah ini sekali lagi kembali ke kata percaya, ya kita sering sekali mendengar kata percaya, dia berkata begini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ini dikatakan kepada orang yang percaya ya, bukan kepada orang yang enggak percaya. Yang mengaku percaya, dia bilang, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi yang benar-benar adalah murid adalah definisinya, jika kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap itu punya kandung arti seperti dalam bahasa Inggris kata abide. Kalau Bapak Ibu ingat dalam perumpamaan pokok anggur dalam Yohanes dikatakan, Yohanes 15 dikatakan bahwa ranting itu tidak dapat berbuah tanpa abide, tanpa menetap, tanpa ada di dalam pokok anggur. Nah, kata yang sama itu dipakai di sini. Menetap artinya abide atau ada di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan pada waktu kita tetap ada dalam firman, itulah yang akan memerdekakan kita. Itulah yang akan memerdekakan kita. 2 Timotius 2 ayat 15 lebih lanjut menjelaskan seperti ini.
2 Timotius 2 ayat 15, saya akan ambil dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan apa sih arti menetap atau abide itu apa? Dikatakan seperti ini, berusahalah sungguh-sungguh supaya Allah mengakuimu sebagai hamba yang pantas bekerja baginya. Sehingga kamu tidak akan merasa malu sebab kamu selalu mengajarkan kebenaran Allah dengan tepat. Mengajarkan kebenaran Allah dengan tepat. Jadi butuh usaha untuk namanya mempelajari firman Tuhan. Dalam hal ini di dalam Alkitab. Mau ya saudara ya? Mau ya? Yang jadi masalah apa ya? Seringkali, Pak, susah Pak, ngertinya susah. Itu yang paling sering saya dengar. Susah Pak, mengerti Alkitab itu susah. Mau sih, tapi kok susah. Nah, pagi hari ini saya mau minta tolong seseorang untuk bantu saya, untuk kita menggambarkan apa yang kita harus lakukan. Saya boleh minta tolong, tadi saya lihat ada Mas Bayu, bisa bantu saya pagi hari ini. Ya, beri tepuk tangan dulu saudara, semangat ya. Nah, Mas Bayu ini adalah contoh buat kita semua. Dia pertama adalah orang yang luar biasa, anak muda yang luar biasa ya. Pagi hari ini kita kasih semangat ya saudara ya. Nah, pagi hari ini saya mau kasih tahu saudara ya, bahwa seumpama di dalam gedung gereja kita ini adalah sebuah ladang ranjau. Tahu ya ranjau ya? Ranjau bukan ranjang ya, ranjau. Ranjau itu apa? Banyak bom, banyak peledak, jebakan, betul ya? Dan kemudian diberitahukan bahwa kita, Mas Bayu ini harus segera untuk keluar dari ruangan ini dalam waktu 1 jam. Kalau tidak, semuanya akan meledak. Nah, saya akan memberikan sebuah peta, gambaran, bagaimana ranjau-ranjau itu sudah dipetakan oleh seseorang yang terpercaya. Yang bisa dipercaya, di mana ranjaunya. Nah, saya berikan kepada Mas Bayu untuk dipelajari. Kira-kira menurut saudara, apa yang akan Mas Bayu lakukan? Silakan Mas Bayu. Ya, saya pelajari kok gimana caranya saya bisa keluar dari ruangan ini dalam waktu 1 jam. Dalam 1 jam ya. Kalau kamu nggak ngerti gimana? Lah itu berarti saya celaka di sini. Udah ya, berarti nasib ya. Kalau nggak ngerti nasib ya. Nasib ya. Apa yang akan Mas Bayu lakukan, saya percaya nggak akan lihat, wah nggak ngerti. Nantilah, tak tidur dulu sebentar, siapa tahu dapat inspirasi gitu. Apakah akan melakukan seperti itu? Nggak akan. Dia akan coba apa? Dia akan coba baca, misalkan ini ternyata di dalam bahasa asing gitu Mas. Kira-kira apa nih? Ya, saya akan belajar translate. Ya. Wah, luar biasa ya. Coba Google Translate. Tapi kalau masalahnya nggak tahu ini bahasa apa. Caranya gimana? Ya, pokoknya saya harus usaha untuk mempelajari kok. Kalau tidak kan resikonya sangat besar. Saya akan tidak ada di sini gitu. Oke, beri tepuk tangan dong ya. Ini namanya seorang murid. Ini namanya seorang murid itu begitu. Jadi belajarnya itu bukan karena ya kamu gurunya yang luar biasa, tapi karena muridnya yang semangat, betul ya? Seorang yang mau enggak mau harus terima instruksi dan mengerti instruksinya, supaya apa? Supaya dia bisa mengubah cara hidupnya sesuai dengan instruksi ini. Jadi ngerti enggak ngerti harus ngerti. Ya, mungkin caranya di Google Translate. Mungkin kalau enggak tahu itu bahasa apa, ditaruh di Google, siapa tahu ada petunjuk itu bahasa apa. Bahasa Sanskerta atau bahasa Kromo Inggil, pokoknya harus ada. Kenapa? Seluruh hidupnya bergantung pada ini. Paham ya? Thank you Mas Bayu. Berikan tepuk tangan buat Mas Bayu. Nah saudara, seringkali kita merasa, enggak ngerti, ya udah.
ya nggak menyadari bahwa hidup kita itu seperti ladang ranjau yang begitu banyak jebakan, yang begitu banyak bahaya, kita nganggapnya enteng banget. Nggak mudeng Alkitab, ya udah. Nggak bisa begitu, saudara. Kalau itu adalah satu-satunya cara yang Tuhan kasih kepada kita, sebuah gambaran bagaimana kita harus melangkah. Kira-kira saya nggak cuman mempelajari, tapi saya akan apa? Mas Bayu akan menghafalkan, betul ya? Di sini bilang 3 langkah kiri, habis itu 4 langkah kanan, loncat ke depan 2 kali. Kira-kira dihafalkan apa enggak? Disimak betul-betul enggak? Atau sambil lalu bacanya? Tadi apa ya? Kanan apa kiri ya? Depan apa belakang ya? Tewas, saudara. Mati, saudara. Nah, begitulah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita enggak bisa anggap ini sebagai sesuatu yang gampang. Memang belajar enggak mudah, tapi harus apa? Harus ada usaha. Ya, harus ada kemauan. Saya punya pengalaman pada waktu pertama kali ke Amerika, saya bersama dengan om saya, dan kemudian kita pergi ke Disneyland, satu tempat amusement park, dan kemudian di dalam sebuah wahana kereta itu ada pengumuman dalam bahasa Inggris. Terus om saya tanya, "Kowe ngerti?" Ora ngerti babar blas, ngomong opo kuwi ora ngerti. Ndak ngerti. Nah, saya sama sekali nggak ngerti itu. Tapi saya tahu kalau saya perlu untuk hidup di Amerika, saya harus mengerti. Jadi yang tadinya kelihatan susah banget, saya tetap harus ngerti. Dan yang membantu adalah, Bapak Ibu, saya melihat beberapa film, ada beberapa majalah yang saya suka, dan memang saya kepingin untuk belajar. Ya, karena dalam bahasa Inggris, jadi saya kepingin dan menjadi suka untuk belajar. Nah, kuncinya ini, suka. Mau untuk kita belajar. Amin. Belum tentu saudara langsung ahli, mengerti semua isi Alkitab, tapi yang penting adalah mau dan suka. Amin. Mau dan suka itu, kalau Anda suka film tertentu, karena film itu dalam bahasa yang lain, Anda akan pelajari lama-lama pasti tahu kok. Ya, makin suka makin cepat. Amin. Apalagi ya buat anak-anak muda, saya kasih tips. Cara terbaik untuk bisa belajar bahasa Inggris adalah, ada yang tahu enggak? Carilah pacar yang enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Pasti, saudara, dijamin dalam waktu singkat. Anda mau seberapa dasarnya pengetahuan bahasa Inggris, begitu Anda jatuh cinta pada seseorang, dan Anda pengen mengasihi orang tersebut, mencintai orang tersebut, mau nggak mau, pasti cepat bahasa Inggrisnya. Saya berani jamin. Ya, nggak perlu kelas-kelasan, nggak usah tes TOEFL, nggak usah apa, tak jamin. Kalau Anda jatuh cinta, cepatnya bukan main belajarnya. Setiap dari kita, saya percaya pada waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, itu pasti pernah mengalami namanya jatuh cinta. Amin. Saya nggak tahu sih, ini teori saya ya, belum pernah saya ketemui orang yang betul-betul percaya pada Tuhan Yesus dan tidak pernah punya rasa cinta pengen kenal Tuhan. Saya belum pernah sih. Kalau tidak pernah mengalami itu, buat saya mungkin kita harus tanya sendiri kepada dia, betul-betul saya terima Tuhan apa enggak sih? Ya, betul-betul terima Tuhan apa enggak sih? Mungkin saat ini posisi kita Bapak Ibu ada yang berkata, Pak, dulu saya suka baca Alkitab, saya suka cari, tapi lama-lama enggak ngerti terus kok lama-lama lemes ya. Lama-lama kok itu sudah modal yang bagus. Amin. Bapak Ibu. Yang penting pernah suka. Dan saya berdoa pagi hari ini yang tadi pernah suka menjadi kembali suka. Ya. Karena kalau pada waktu kita suka, kita jadi mau, dan pada waktu kita mau, kita akan menjadi mampu. Oleh karena itu, kita harus mengerti bahwa
Belajar dalam kata aslinya, dalam bahasa Yunaninya ini, study, definisinya adalah, ya saya nggak usah bacain bahasa aslinya, adalah untuk melakukan sesuatu dengan usaha yang luar biasa dan motivasi yang sangat besar. Nah di dalam 2 Timotius tadi dikatakan to rightly divide, untuk mengajarkan dengan benar, itu artinya untuk kita memahami kebenaran itu dengan cara yang tepat. Maksudnya gimana? Karena seringkali pada waktu kita belum mengenal firman Tuhan, kita bisa aja menyampaikan firman Tuhan, tetapi dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab, tapi sebetulnya yang kita sampaikan itu bukan kebenaran. Karena kita membaginya nggak tepat. Ya, membaginya nggak tepat. Nah, untuk membagi dengan tepat itu butuh yang namanya belajar. Amin. Jadi pagi hari ini saya berdoa supaya setiap dari kita yang dulu pernah suka, sekali lagi apa tujuannya? Pagi hari ini menjadi kembali suka, menjadi penasaran, menjadi pengen tahu, menjadi pengen belajar lagi. Amin. Oke, saudara. Pernah nggak saudara baca Alkitab dan Anda penasaran? Tadi kita barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Valentino. Apa sih bedanya kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik? Ada yang pernah memperhatikan nggak? Apa bedanya kitab Raja-Raja dan Tawarik? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca? Tidak ada yang pernah baca Raja-Raja dan Tawarik? Kalau Anda perhatikan, Anda baca yang pernah ya, yang pernah baca. Ada tuh yang pernah baca? Ada ya? Ceritanya sama enggak? Coba diingat-ingat, Raja-Raja sama Tawarik sama enggak? Sekilas ceritanya sama. Terus kenapa ditulis 2 kali di Alkitab? Kenapa kok ditulis 2 kali? Kenapa ada Raja-Raja, ada Tawarik? Kenapa kok harus double ditulis, sudah diceritain lagi? Panjang lagi, ngapain ditulis lagi? Nah, yang penasaran dan pengen tahu, nanti bisa tanya sama Pak Valentino ya. Saya tidak akan kasih tahu supaya Bapak Ibu penasaran. Jadi itu perlu sebuah effort. Namanya kita menjadi murid dan itulah panggilan setiap kita. Tuhan gak pernah panggil, ayo percaya aja tapi kamu gak usah jadi murid. Gak pernah, gak ada istilah itu. Pada waktu kita percaya, kita itu juga harus mau menjadi murid. Saudara, saya mau kasih sedikit fakta mengenai Alkitab supaya membangkitkan sekali lagi penasaran kita dan pengetahuan kita dan juga mempermudah kita untuk mengerti. Silakan gambarnya ditunjukkan. Yang angka 66 ini saudara adalah angka apa? Jumlah, ada yang tahu? 66 ini jumlah apa? Jumlah buku atau tulisan di dalam Alkitab. Terdiri dari 39 perjanjian lama dan terdiri dari 27 perjanjian baru. Tahukah saudara bahwa Alkitab yang kita baca ini tidak turun dari langit? Saya ulangi, Alkitab yang kita baca ini tidak turun dari langit. Ya, seperti ada beberapa kepercayaan yang lain. Tetapi yang menarik adalah Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu 1.500 tahun. Saudara tahu nggak seberapa panjangnya 1.500 tahun? Kalau kita punya orang tua kita punya kakek atasnya lagi ada namanya apa? Kakek buyut, atasnya kakek buyut ada apa? Apa namanya? Setelah kakek buyut namanya apa? Kalau masih hidup namanya apa? Buyut gitu ya. Nah kalau 1.500 tahun namanya apa?
buyut, nggak tahu namanya apa gitu ya. Nah sepanjang itu berapa generasi? Jadi ditulis dalam rentang waktu yang begitu panjang, 1.500 tahun, dan menariknya kok kebetulan bisa menulis sebuah pesan yang sama-sama saling melengkapi dan bisa synchronize. Synchronize itu apa ya? Bisa bersinergi, bisa jadi satu pesan yang bisa dimengerti. Coba bayangkan kalau saya minta yang duduk di sini menuliskan sebuah chapter dalam sebuah novel. Tolong ya, tulis chapter pertama ya, tulis apa aja terserah. Terus kemudian 100 tahun kemudian saya datang kepada orang yang kedua, grup kedua di sini, saya bilang, sekarang kamu tulis novel lagi, lanjutannya chapter 2, tanpa baca yang pertama, silakan tulis. Berikutnya saya akan bilang yang ketiga, sekarang 300 tahun kemudian, tolong tulis sesuatu. 400 tahun kemudian tulis sesuatu. Kira-kira kemungkinan ini jadi cerita yang nyambung, kira-kira besar apa kecil? Kira-kira ceritanya nyambung enggak? 100 tahun loh bedanya. Enggak nyambung sama sekali lah, ini di zaman apa nih? Di zaman penjajahan, satunya di zaman kemerdekaan, satunya di zaman reformasi, satunya di zaman sekarang gitu. Ceritanya mungkin bedanya luar biasa. Tapi Alkitab bukan cuma bicara puluhan tahun, bicara 1.500 tahun, bayangin. Dari penulis pertama sampai penulis terakhir jaraknya 1.500 tahun. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah dalam 3 bahasa yang berbeda. Coba ya, sekali lagi ya. Pak Irawan dan teman-teman tolong tulis dalam bahasa Indonesia. Lalu Bu Ret, tolong tulis di dalam bahasa Kromo Inggil. Tolong tulis sesuatu. Ika dan teman-teman di sini tolong tulis sesuatu di dalam bahasa Inggris. Silahkan dibaca ceritanya. Nyambung enggak? Dalam 3 bahasa yang berbeda. 1.500 tahun. Dan bisa memberikan satu pesan yang sama, menunjuk kepada satu pribadi yang sama, kepada Tuhan Yesus Kristus. Gila apa? Gila banget. Menurut saya, itu sebuah bukti bahwa Alkitab itu bukan karya manusia. Berikutnya, gambar berikutnya. Nih beberapa fakta menarik. Alkitab itu mempunyai penjualan terlaris di sepanjang masa. Alkitab yang kita punya itu sudah diterjemahkan ke dalam 1.200 bahasa. Segitu pentingnya. Kalau ini memang tulisan yang nggak masuk akal dan abal-abal, ngapain diterjemahkan? Kalau ini cuma karangan manusia, buat apa diterjemahkan? Sekali lagi ditulis kurang lebih 1.500 sampai 1.600 tahun. Periode yang sangat panjang dan ditulis bukan oleh 3 penulis, ditulis oleh berapa? 40 orang yang enggak saling kenal. Dan menjadi sebuah pesan yang sama, menunjuk pada pribadi Kristus yang sama. Wow. Gimana ya caranya bikin novel dengan 40 penulis, 3 bahasa yang berbeda, terletak di 3 benua yang berbeda, jadi satu novel yang masuk akal, yang bisa dibaca. Sebuah keyakinan bahwa Alkitab itu betul-betul adalah firman Tuhan. Dan seperti tadi yang Mas Bayu peragakan, tergantung dari kita menganggapnya seperti apa.
Bapak Ibu, bagaimana kita menganggapnya? Ya, minta tim praise and worship bisa maju ke depan. Kalau kita menganggap ini hanya sebagai sebuah buku yang kita nggak perlu perhatikan dan pelajari, kita akan bilang, aku bisa kok menjalani hidup tanpa instruksi ini juga aku tetap bisa hidup kok. Saya mau bilang, perlu dipertanyakan apakah Anda seorang murid atau tidak. Dan kalau Anda bukan murid, pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda betul-betul percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena kalau kita berkata bahwa saya ini percaya pada Yesus sebagai Tuhan, tidak ada pilihan bahwa kita itu menjadi murid. Dan murid pasti akan memberikan effort, memberikan usaha untuk mengerti. Satu gambar lagi yang terakhir ini, Books of the Bible. Jadi ini gambaran besarnya saudara. Ya, yang buat Bapak Ibu yang, jadi ada section, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Tahu ya, yang mana perjanjian lama, yang mana perjanjian baru. Perjanjian lama sendiri dibagi, ada yang 5 pertama namanya hukum, ditulis oleh Musa, Taurat. Kemudian ada buku-buku yang disebut dengan namanya buku sejarah. Buku sejarah ini dari perjalanan sebuah keluarga Abraham menjadi sebuah bangsa yang namanya Israel. Sampai mereka mengalami namanya masa pembuangan, itu namanya buku sejarah. Kemudian bagian lain ada namanya 5 buku puisi. Tahukah saudara bahwa Mazmur, Amsal itu termasuk buku puisi? Ya, jadi caranya kita baca Mazmur pasti beda sama kita baca raja-raja. Beda banget, satunya puisi, satunya sejarah. Kalau bacanya caranya sama, ya pantas nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti. Jadi caranya aja beda. Lalu setelah itu ada major prophets dan ada minor prophets. Ada 5 nabi besar istilahnya, bukan karena nabinya di atas 90 kilo, bukan. Tapi maksudnya tulisannya yang lebih panjang. Ya, namanya nabi besar itu bukan karena dia lebih hebat, bukan. Tapi karena dia tulisannya lebih panjang, namanya nabi besar. Kemudian ada yang tahu berapa nabi kecil? 12. Ya, nanti hitung sendiri di rumah ya. Benar enggak sih ada 12 gitu ya? Benar kok ada 12. Dan itu tulisannya lebih pendek-pendek. Dan kemudian itu sampai 400 tahun sebelum Tuhan Yesus. Dan kemudian ada namanya perjanjian baru, dimulai dari Tuhan Yesus ada di dunia ini. Terbagi dari 4 kitab Injil. 4 kitab Injil ini kayak buku biografi. Bapak Ibu tahu ya buku biografi ya? Masing-masing nulis buku biografi dari sudut pandang yang berbeda-beda. 4 orang mengenai orang yang sama. Kemudian ada buku sejarah, buku tentang gereja, atau yang disebut dengan pengikut Kristus sejarahnya gimana. Kemudian kita lihat berikutnya ada yang biru? Ada surat-surat. Ya, setelah itu gampang kok ingatnya. Cuman ada Injil, sejarah, gereja, kemudian surat-surat. Surat-suratnya dibagi 2 bagian besar. Surat yang ditulis Paulus dan surat yang tidak ditulis oleh Paulus. Sesederhana itu. Ya, jadi itu surat-surat yang ditulis Paulus jauh lebih banyak, disebut Pauline letters. Kemudian ada surat-surat yang bukan ditulis oleh Paulus. Dan diakhiri dengan sebuah buku namanya Wahyu. Ada yang tahu yang nulis siapa? Yang pasti bukan saya. Ya, nanti cari tahu, yang pasti bukan saya. Ini merupakan rangkuman dari perjanjian baru. Jadi dari modelnya aja beda. Kita baca surat atau kita baca cerita beda sama caranya kita baca puisi. Betul ya? Kalau puisi tidak semua simbol itu berarti letterlek gitu loh.
Jadi saya bagikan ini supaya sedikit menambah penasaran kita. Kenapa kok harus dibagi seperti itu? Saya mau tutup dengan ini, saudara. Kita nggak mungkin mengatakan kita ini cinta pada Yesus kalau kita tidak pernah mau untuk tahu dan mempelajari siapa Dia. Apa yang penting buat Dia, apa yang Ia suka dan tidak suka melalui Alkitab. Tahukah saudara bahwa seluruh Alkitab tadi yang kita bahas 66 kitab, 66 buku, itu semuanya menunjuk pada Kristus, pada Tuhan Yesus. Jadi Dia ada di kitab Kejadian, Dia ada di kitab Keluaran, Imamat, Dia ada juga di kitab Yohanes, Lukas. Itu semua tentang Yesus semua. Tentang Tuhan semua. Dan kalau kita bilang, saya cinta Yesus, tapi gak pernah tahu Dia seperti apa, kayaknya kita harus meragukan ya. Coba saudara, kalau misalnya Anda punya anak perempuan, dan ada seorang pemuda bilang, aku cinta sama anakmu. Terus Anda tanya, anak saya ulang tahunnya tanggal berapa? Enggak tahu. Sekolah anak saya di mana? Ya pasti enggak di luar negeri. Ya tahu. Kira-kira respon Anda gimana? Percaya enggak bahwa orang itu cinta sama anak Anda? Tapi enggak tahu apa-apa tentang anak Anda. Dan tidak mau tahu. Pertanyaannya buat kita, kalau kita bilang cinta Yesus, percaya Tuhan Yesus, tapi enggak tahu apa-apa dan tidak mau tahu, kalau itu jadi jawaban kita, perlu dipertanyakan. Betul-betul percaya apa enggak? Ya sekali lagi saya enggak bilang bahwa saya belum tahu apa-apa. Yang penting apa? Mau dan suka. Mulai dari situ, amin. Saya mau tutup dengan sebuah quote ini. Saya sebelum minta kita mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Sebuah quote dari Charles Spurgeon dikatakan seperti ini. Charles Spurgeon bilang, a Bible that is falling apart usually belongs to someone who is not. Saya terjemahkan, Alkitab yang kocar-kacir, berantakan, tidak karu-karuan, itu biasanya menjadi milik seseorang yang hidupnya tidak kocar-kacir. Jadi kalau Alkitabnya masih bersih, tidak pernah ada highlight, tidak pernah ada lecek, kemungkinan besar hidupnya kocar-kacir, berantakan, terpuruk, nggak pernah menang dalam kehidupan. Itu yang dikatakan Charles Spurgeon. Jadi perhatikan, kalau Alkitabnya berantakan, Alkitabnya kocar-kacir istilahnya, pasti yang memiliki Alkitab itu hidupnya nggak kocar-kacir. Pasti hidupnya menang, pasti hidupnya unggul dalam kehidupan. Tapi kalau ininya masih bersih, ya biasanya begitu. Jadi saya berharap pagi hari ini, kalau kita disuruh milih antara Alkitab kocar-kacir atau hidup kocar-kacir, milih mana? Kalau saya saya milih Alkitabnya kocar-kacir sih. Semakin kocar-kacir semakin baik. Berarti apa? Semakin sering dibaca, semakin sering dipelajari. Pak nggak ngerti, susah. Apa tadi? Ini dianggap apa dulu nih? Kalau ini hanya sebuah buku, ya udah, silakan lewati radang ranjau sendiri. Ya tapi kalau kita menganggap bahwa Alkitab ini merupakan panduan yang harus kita terapkan dalam hidup kita, kita akan perhatikan baik-baik. Susahnya kayak apa? Tetap usaha, dan usaha. Amin. Mari kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini, kami diingatkan kembali bahwa Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau sungguh mengasihi kami.
Engkau sudah memberikan sebuah gambaran, sebuah peta untuk kehidupan kami, untuk melewati segala ranjau, segala bahaya yang ada di dalam dunia ini. Bahwa kami tidak harus untuk terjebak dan jatuh berkali-kali terluka, bahkan binasa.